Bab 256. Semua orang turun dari mobil. Prajurit lainnya di dua mobil lainnya juga keluar. Lebih dari 100 tentara bersenjata mengepung Pantasma dan anak buahnya sambil mengarahkan senjata mereka ke arah mereka. Pantasma dan bawahannya ketakutan. Mereka begitu dekat dengan kehilangan kontrol kandung kemih. Pergantian kejadian yang tak terduga benar-benar tak terbayangkan bagi Pantasma dan yang lainnya. Pantasma dan gengnya menjatuhkan tongkat mereka. Beberapa bahkan menyerah pada atmosfer yang berat saat mereka merosot ke tanah. Pantasma, dengan pistol menempel di kepalanya, gemetar ketakutan. Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Ini salah paham. Ini semua hanya salah paham. Komandan Kompi itu berkata dengan suara tegas, "Saya Komandan Kompi Peleton Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Zona Perang Hampton Utara ke-8, Boris Diaw, yang ditugaskan untuk mengawal peralatan medis dari zona perang ke grup Morris." "Siapa Anda?" Pantasma hampir pingsan setelah mendengarkan perkenalannya. Bawahannya lebih buruk. Beberapa sudah pingsan di tanah. Sebagian besar dari mereka sudah jatuh ke tanah karena ketakutan. Mereka akhirnya tahu dari mana Morris Group mendapatkan peralatan itu. Mereka membeli dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Warzone. Tidak heran ada satu peleton tentara yang mengawal mereka. Sial, saya menyesal mengambil pekerjaan ini. Saya tidak akan berani datang ke sini jika saya tahu dari mana peralatan ini berasal. Ron Bale dan teman-temannya yang buruk menipu saya. Pantasma hampir menangis. Mengapa Anda tidak memuat barang-barang ini ke dalam kendaraan militer? Kami akan segera melarikan diri jika itu masalahnya. Tangkap mereka, perintah Boris. Pantasma dan anak buahnya ditahan. Mereka menyadari implikasi setelah penangkapan mereka. Hidup kita hancur, benar-benar hancur, tapi kita tidak boleh mengekspos majikan kita. Jika tidak, bahkan anggota keluarga kita akan menghadapi masalah. Pada akhirnya, semua peralatan tiba dengan selamat di pabrik farmasi Morris Group. Mesin akhirnya dipasang setelah setengah hari bekerja. Bahan-bahan yang dibeli oleh Iris telah mencapai juga. Mereka bisa memulai produksi mereka mulai malam itu. Isaiah memantau seluruh proses sebagai penasihat teknis. Levi ikut bersama Yesaya untuk mensurvei pabrik. Iris terkejut melihat Levi. "Mengapa kamu di sini? Kenapa aku tidak bisa berada di sini?" Levi menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Yesaya tersenyum canggung. "Miss Annabel, merga. Dia mengikutiku ke sini." Kejelasan menyapu Iris. "Oh, aku mengerti sekarang. Pantas saja Zoe bilang kamu mendapat pekerjaan. Apakah Tuan Wade menawarkanmu posisi karena kamu sudah lama mengenalnya?" Levi tersenyum padanya. "Jadi bagaimana jika itu masalahnya?" "Baik, saya akan mengizinkan Anda untuk tinggal di Morris Group sebagai salah satu penasihat teknis demi Zoe. Tapi saya atasan Anda mulai sekarang. Anda harus memanggil saya sebagai Miss Annabel kapanpun Anda melihat saya," kata Iris dengan bangga. Iris selalu menjadi orang yang kompetitif. Dia merasa bersemangat ketika dia berpikir untuk dirinya sendiri. "Saya bersumpah pada diri sendiri 6 tahun lalu bahwa saya akan melampaui Levi Garrison ketika dia mendirikan Levi Group. Jadi saya pergi ke luar negeri untuk melanjutkan karir saya. Mau tak mau aku merasakan pencapaian sekarang karena dia adalah bawahanku." Namun, dia gagal memperhatikan ekspresi aneh di wajah Isaiah dan Elena. Penanggung jawab pabrik farmasi, Luca Parker, melaporkan, "Kami telah mengkalibrasi semua peralatan, Miss Annabel. Kami dapat memulai produksi malam ini." "Bagus. Minta semuanya untuk standby. Kami akan mulai produksi jam 8 malam ini." Iris mengeluh setelah dia selesai mengatur, "Bos kita terlalu misterius, bukan?" "Benar. Begitu juga Tuan Rhodes. Keduanya sering hilang." Doug dan yang lainnya menambahkan. Bab 257. Elena dan Yesaya bertukar pandang. Mereka memang misterius. Anda semua bahkan tidak mengenalinya ketika dia berdiri tepat di depan mata Anda. Iris berkata di depan semua orang, "Bos kita luar biasa. Dia mampu membeli peralatan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Warzone. Kekagumanku padanya semakin bertambah dari hari ke hari. Nona Annabel, karena Anda masih lajang, Anda harus mempertimbangkan untuk mengejar bos jika dia juga lajang." Doug dan yang lainnya menggodanya. Iris mengangguk dengan berani. "Aku pasti akan mengejarnya jika dia lajang. Aku akan menjadi bos wanitamu di masa depan." Iris sudah terbiasa dengan budaya luar negeri. Dia tidak segan-segan mengungkapkan pikirannya.
Levi mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Dia putus asa karena menyimpan minat pada suami sahabatnya. Pengadaan Morris Group menyebar seperti api di antara dunia bisnis Northampton. Tak terhitung yang terkejut sampai ke inti mereka, termasuk orang terkaya di Northampton, Winston Gonzales. Morris Group benar-benar memiliki keberanian dan kemampuan untuk membeli peralatan di bawah pengawasan kamar. Kenyataan pahit menghantam anggota Kamar Dagang Hampton Utara lebih keras daripada siapapun. Ron Bale dan dewan-dewan kamar lainnya kehilangan akal. Mereka diliputi rasa kalah setelah gagal 2 kali berturut-turut, selain penangkapan Pantasma. Reputasi kita akan terseret lumpur jika keempat keluarga bangsawan mendengar tentang ini. Haruskah kita menghentikan semua tindakan dan menilai niat mereka untuk saat ini? Ron dan yang lainnya memutuskan untuk berhenti menargetkan Morris Group untuk sementara. Morris Group meningkatkan laju produksi mereka secara rahasia dalam beberapa hari terakhir. Levi akhirnya bisa masuk ke Morris Group dengan bebas setelah Iris menunjuknya sebagai salah satu technical advisor. Lagi pula tidak banyak orang yang tahu identitasku. Namun demikian, Levi tampak bermalas-malasan hampir sepanjang waktu di mata orang luar. Mereka akan selalu melihatnya minum kopi dan mengisap rokoknya sambil menunggu untuk pulang kerja. Bahkan Iris nyaris tidak menekan keinginannya untuk menegur sikap Levi. Namun, tidak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Levi adalah orang yang benar-benar membuat semua keputusan terpenting di perusahaan. Suatu hari, Azure Dragon dan Kirin tiba di kantor Levi saat dia sedang menyeruput tehnya. Ada sesuatu yang ingin saya katakan kepada Anda, Sir. Mereka baru-baru ini menunjuk seseorang untuk mengisi posisi Panglima di Northampton Warzone. Mereka akan mengadakan upacara pengangkatan. Wakil Panglima, Sander Hoyles, ingin mengundang Anda untuk menghadiri upacara itu. Kata naga Azure. Levi tersenyum. Apakah aku harus pergi? Kirin menjawab, dalam keadaan normal, kamu tidak harus hadir. Tapi Panglima yang baru diangkat adalah seseorang yang kamu kenal. Dia bahkan salah satu bawahanmu. Levi merenung sebentar. Lalu dia berkata, mungkinkah orang yang Anda bicarakan itu adalah Panglima Peleton Pertama Brigade Besi, Percy Covington. Percy Covington adalah seorang prajurit yang brilian. Namun dia mundur dari lini depan setelah mengalami cedera. Dia telah pulih dalam 2 tahun terakhir. Dia satu-satunya bawahan saya yang menurut saya memenuhi syarat untuk posisi Panglima tertinggi. Kirin mengangguk. Iya, benar. Orang itu adalah Percy Covington. Baiklah, beritahu Northampton Warzone bahwa aku akan menghadiri upacara pengangkatan Panglima tertinggi. Aku harus menyaksikan momen kejayaan bawahanku. Levi memerintahkan. Mengerti, Tuan. Semua prajurit di Northampton Warzone sangat gembira ketika mereka menerima berita tentang partisipasi Levi, terutama Sander Hoyles. Dia sangat bersemangat. Saya khawatir dia tidak akan datang sebelumnya. Sekarang saya akhirnya bisa yakin. Sander Hoyles dengan sengaja memberitahu anggota dari 4 keluarga bangsawan, yang mengendalikan Kamar Dagang Hampton Utara, Eric Robinson, Wallace Henderson, dan yang lainnya. Eric Robinson dan teman-temannya begitu diramaikan hingga hampir melupakan hal-hal yang berkaitan dengan Morris Group. Hal-hal ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan berita yang menggemparkan ini. Apakah saat paling mulia dalam hidup kita telah tiba? Kita akhirnya bisa bertemu dengan pelindung Erudia, Dewa Perang, secara langsung. Aku akhirnya bisa mati dengan tenang setelah memiliki kesempatan ini untuk bertemu dengan Dewa Perang. Bab 258. Kita bahkan bisa mengabaikan Winston Gonzales jika kita mengenal Dewa Perang. Benar, berapa tahun kita hidup di bawah penindasan Winston Gonzales? Eric dan gengnya tidak bisa melupakan perselisihan mereka dengan Winston Gonzales setelah bertahun-tahun. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengincarnya. Winston Gonzales telah membatasi Kamar Dagang Hampton Utara untuk memperluas otoritas kita. Kita harus melenyapkannya jika kita ingin membawa kamar ke tingkat berikutnya. Jadi upacara pengangkatan Panglima ini adalah kesempatan sekali seumur hidup karena hanya Dewa Perang yang bisa mengalahkan Winston Gonzales. Kamar Dagang Hampton Utara memutuskan untuk menunda semua rencananya untuk memprioritaskan upacara penunjukan. Mereka tidak peduli dengan kemajuan Morris Group saat itu. Sementara itu, di villa terbesar dan termewah di Northampton, setiap anggota keluarga Gonzales telah berkumpul. Winston Gonzales duduk di platform yang ditinggikan dengan cara yang mengesankan. Putra dan putrinya duduk di hadapannya,
sementara cucu-cucunya berdiri di belakang ruangan. Winston Gonzales telah membangun kerajaannya dari nol, meraih gelar orang terkaya di Northampton dengan usahanya sendiri. Keturunannya tidak mempermalukan keluarga karena mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa dan luar biasa. Bakat mereka berkembang di berbagai bidang, termasuk bisnis, militer, dan politik. Itulah alasan di balik kekuatan teguh keluarga Gonzales. Mereka kuat bukan hanya karena kekayaan mereka tetapi juga karena koneksi mereka di setiap bidang yang sebanding dengan kamar dagang Hampton Utara. Keluarga Gonzales mengungguli kamar karena mereka diikat oleh ikatan keluarga. Misalnya, putra sulung Winston Gonzales, Andy Gonzales. Dia adalah kepala staf termuda di zona perang. Andy berkata sambil tersenyum, "Aku punya kabar baik untuk memberitahumu, ayah." "Oh. Apakah mencerahkan saya?" Kesejahteraan Winston Gonzales telah meningkat secara signifikan akhir-akhir ini. Posisi panglima perang saya telah dikosongkan cukup lama. Mereka baru-baru ini menunjuk seseorang untuk mengisi posisi itu. Orang itu adalah anggota Brigade Besi. Berita itu langsung menarik minat Winston. "Oh, itu berita bagus. Yang paling penting, Dewa Perang akan menghadiri upacara pengangkatan panglima tertinggi." Dia awalnya tidak ingin hadir, tetapi dia berubah pikiran setelah mengetahui bawahannya adalah orang yang dipilih untuk memegang posisi itu. Andy menjelaskan. "Ah, Dewa Perang, dia akan hadir." Winston langsung segar kembali. "Itu benar. Terlebih lagi, upacara akan memiliki slot terbuka untuk anggota masyarakat, dan kamu adalah salah satunya," kata Andy. "Itu artinya aku akhirnya bisa bertemu dengan Dewa Perang." Suara Winston bergetar dengan gelisah. Dia selalu mengagumi Dewa Perang. Pria tua itu bahkan pergi ke bandara untuk menyambut God of War ketika dia menerima kabar kedatangannya di Northampton. Namun sayang, dia terpaksa kembali ketika pistol diarahkan ke kepalanya. Dia mengirim beberapa undangan ke God of War sesudahnya tetapi ditolak juga. "Iya, itu benar. Kamu bahkan bisa berinteraksi dengannya secara langsung," Andy menjawab. Dia bertanggung jawab atas upacara pengangkatan, termasuk kuota peserta. Ia juga bertanggung jawab mengatur jalannya acara. Jadi dia tahu akan ada sesi interaksi setelah upacara. "Ya Tuhan, aku bahkan bisa berbicara dengannya. Ini sangat mengasyikkan." Winston berdiri dengan penuh semangat. Bahkan Una dan anggota keluarga yang lebih muda lainnya menatap Andy dengan penuh harap. "Apakah kita diizinkan untuk hadir juga, Paman? Mereka sangat ingin bertemu dengan God of War yang legendaris juga." "Sulit, tapi aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Ini jelas merupakan pengalaman yang berharga bagi kalian semua untuk bertemu dengan Dewa Perang," kata Andy. "Itu benar. Kudengar God of War seumuran dengan Una dan yang lainnya. Dia pria yang sangat mengesankan," kata Winston riang. Berita tentang upacara penunjukan panglima tersebar di komunitas Northampton. Itu adalah kesempatan emas bagi publik untuk bertemu dengan Dewa Perang. Bahkan ada yang rela mengeluarkan uang jutaan untuk mengikuti acara tersebut. Bab 259. Morris Group mencapai kemajuan besar dalam periode waktu itu. Mereka telah berhasil memproduksi batch pertama produk dan mengirim produk jadi untuk tes kontrol kualitas oleh Biro Pengawasan Kualitas. Mereka bisa memasarkan produk mereka setelah mereka menerima persetujuan biro. Semua orang tidak sabar untuk menyaksikan dampak yang akan dihasilkan produk mereka di pasar. Mereka berharap kamar dagang Hampton Utara akan terkejut pada saat itu. Namun, beberapa anggota Dewan Kamar terus memperbarui diri dengan berita terkait hal itu. Ron bahkan mengundang Tom, Charlie, dan Sasha untuk bergabung dalam diskusi mereka. "Saya ingin menanyakan pendapat Anda tentang masalah ini. Menurut Anda, mengapa Morris Group mempekerjakan Isaiah Wade?" Ron dan anggota Dewan lainnya bingung dengan niat Morris Group, jadi mereka mencari pikiran para pendatang baru. "Pak Bale, terus terang Isaiah memang orang yang kompeten. Mungkin Morris Group sedang mencoba menjajaki pasar teknologi medis. Isaiah adalah kandidat yang cocok jika itu masalahnya," Tom menjelaskan. "Apakah ada kemungkinan bahwa Isaiah memiliki semua informasi tentang teknologi inti?" Itu adalah perhatian utama Ron dan anggota Dewan lainnya. "Itu tidak mungkin. Saat itu, Levi Garrison menyerahkan sepertiga informasi kepada kita masing-masing untuk menjaga keseimbangan. Tidak seorang pun, bahkan Levi, yang memiliki semua informasi kecuali kita bertiga berkumpul," kata Charlie tegas. Dua lainnya mengangguk setuju.
Haha, itu berarti kamar dagang Hampton Utara adalah satu-satunya pihak yang tahu semua tentang teknologi inti. Ron tertawa. Ya itu betul. Ketiganya mengangguk lagi. Tapi Morris Group bertindak secara misterius akhir-akhir ini. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku sudah mengatur anak buahku untuk menyelidiki, tapi tidak ada yang muncul. Ron menghela nafas. Anda seharusnya meminta bantuan saya, Tuan Bale. Sasha menyeringai jahat padanya. Anda, itu benar. Aku bisa bertemu dengan Isaiah. Si lumpuh itu akan mendengarkanku. Meskipun aku berselisih dengannya, aku yakin dia akan memberitahuku segalanya jika aku sedikit menyanjungnya, orang yang menipunya untuk memberitahuku bagian terakhir dari informasi yang terkait dengan teknologi inti. Oke, kalau begitu, saya akan membiarkan Anda menangani masalah ini. Jika Anda dapat memperoleh informasi rahasia tentang Morris Group kali ini, saya akan membiarkan Anda mengisi posisi wakil direktur di Departemen PR perusahaan saya. Jangan khawatir, akan saya tunjukkan kemampuan saya, Pak Bale. Sasha sangat bersemangat. Itu adalah posisi level eksekutif di Bale Group. Saya akhirnya bisa menjadi anggota elit resmi masyarakat. Niat jahat terpancar di mata Sasha setelah dia keluar dari gedung Bale Group. Apakah Anda pikir Anda akan berhasil di Morris Group, Isaiah Wade? Nah, jangan khawatir. Saya akan melaporkan kesalahan Anda ke Morris Group karena mengungkapkan informasi rahasia setelah saya menipu Anda untuk menceritakan semuanya kepada saya. Saya dapat menjamin reputasi Anda akan hancur pada saat itu. Tidak ada perusahaan di seluruh Hampton Utara yang mau mempekerjakan Anda di masa depan. Mereka ingin mendorong Yesaya ke kematiannya. Sementara itu, Isaiah telah bekerja keras di garis depan pabrik selama ini. Dia akhirnya bisa bernapas lega setelah produk jadi dikirim untuk tes QC. Mereka menggunakan produk mereka untuk dua jenis tes QC. Satu batch produk dikirim ke Biro Pengawasan Mutu, sementara batch lain dikirim ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Warzone. Isaiah yakin dengan kualitas produknya. Levi menemukannya tepat saat dia akan memperbaiki produk berikutnya. Tahukah Anda mengapa saya melarang Anda bercerai saat itu? Levi bertanya tiba-tiba. Isaiah menggaruk dan menggelengkan kepalanya. Kami akan membiarkan mereka pergi terlalu mudah jika kamu menceraikannya begitu saja. Levi tersenyum. Tuan Garrison, maksudmu? Isaiah tidak mengerti maksud Levi. Ayo pergi, ikutlah denganku ke suatu tempat, kata Levi. Oke, saya akan mendengarkan Anda, Tuan Garrison. Isaiah ikut. Mereka berdua masuk ke mobil dan pergi jauh-jauh ke pinggiran kota. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan setelah 2 jam. Isaiah ketakutan dan tercengang ketika dia melihat gedung-gedung di depan matanya. Bab 260. Bangunan yang dimaksud tidak lain adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Zona Perang Hampton Utara. Kepala Departemen Logistik, Kiri Duncan, menyambut Levi dan Isaiah secara langsung. Tidak perlu membuat keributan. Kami di sini hanya untuk berkunjung. Levi berkata dengan nada mengecil. Kiri mengangguk. Kemudian dia memimpin Levi ke fasilitas Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan. Yesaya tercengang. Mereka langsung menuju ke Departemen Quality Control. Kiri memperkenalkan Isaiah kepada rekan-rekannya, ini adalah desainer utama dalam memproduksi batch produk ini oleh Morris Group. Rekan-rekan Kiri menatap Isaiah dengan heran. Kamu sangat mengesankan. Kami telah menguji kualitas produk Anda, dan mereka bahkan lebih baik daripada produk yang dipasarkan oleh Kamar Dagang Hampton Utara. Peralatan medis ini akan menciptakan dampak yang signifikan jika diperkenalkan ke pasar. Ini pasti akan menguntungkan publik. Ternyata Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan telah menyelesaikan tes kontrol kualitas dan mereka kagum dengan kehebatan perancang. Levi membawa Isaiah untuk berinteraksi dengan para teknisi karena dia punya ide. Levi berkata kepada Kiri, saya pikir Isaiah adalah kandidat yang cocok untuk menjadi penasihat teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan di bidang peralatan medis. Apa pendapat Anda tentang saran ini? Kiri langsung berseri-seri. Bagus sekali. Kita memang membutuhkan lebih banyak talenta di bidang ini. Kemajuan teknologi medis negara kita tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kita pasti akan berkembang lebih baik dengan penambahan talenta seperti Merwade. Baiklah, kalau begitu, kamu akan membuat pengaturan yang diperlukan. Juga, berikan dia pangkat militer. Levi memerintahkan. Oke, tidak masalah. Aku akan segera menangani ini.
Kiri selesai dengan semua pengaturan dalam waktu kurang dari setengah jam. Isaiah melihat identifikasi dan set pakaian militer dengan linglung. Merasa bingung, dia bertanya pada Levi. Tuan Garrison, apakah ini berarti saya dianggap sebagai tentara sekarang? Itu benar. Kamu sekarang adalah penasihat teknis di sini. Tapi kamu harus bekerja lebih keras di masa depan karena kamu harus mengunjungi tempat ini dan membimbing mereka juga. Saya tidak akan mengecewakanmu. Isaiah memberi hormat kepada Levi dengan cara yang kurang profesional. Dia memahami identifikasi dan memandang Levi dengan emosi yang menyentuh di hatinya. Dia adalah orang yang memberi saya kesempatan kedua dalam hidup. Ingat ini, gunakan pengetahuan Anda untuk penggunaan yang tepat. Melayani publik dan membawa kehormatan bagi bangsa kita. Levi menepuk pundaknya. Setelah Isaiah pulang kerja di malam hari, Sasha tiba-tiba memanggilnya. Bisakah kamu meluangkan waktu untuk bertemu denganku, Isaiah? Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Mari kita bertemu jam 8 malam ini di Silver Cross. Hati Yesaya melunak, mendengarkan Sasha. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang saya cintai selama lebih dari 10 tahun. Bahkan suaranya dapat dengan mudah menggoyahkan hatiku. Tapi Isaiah cukup bijaksana untuk meminta pendapat Levi tentang apakah dia harus menerima undangan Sasha. Tentu saja, kamu harus pergi. Aku akan menemanimu, Levi menjawab. Pada akhirnya, Levi ikut bersama Isaiah ke Silver Cross. Levi memasang kamera mata-mata pada Isaiah dan meletakkan perekam di tangannya sebelum memasuki gedung. Dia melakukan perselingkuhan. Jadi kita harus mulai mengumpulkan bukti. Apakah Anda tahu maksud saya? Levi bertanya. Dipahami. Isaiah menggenggam alat perekam di tangannya. Aku bersumpah untuk membuat pasangan tak tahu malu itu membayar apa yang mereka lakukan. Levi tersenyum padanya. Selain itu, kamu adalah penasihat teknis di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Warzone. Itu berarti kamu adalah seorang prajurit dan tindakan tidak setianya telah mengganggu pernikahan seorang prajurit. Pelanggaran ini dapat menempatkan mereka di balik jeruji besi selama sisa hidup mereka. Belum lagi kejahatan lain yang mereka lakukan, seperti pengungkapan informasi rahasia, penipuan bisnis, dan banyak lagi. Mereka akan sangat menderita begitu kami mengumpulkan bukti yang cukup untuk melawan mereka. Yesaya tercengang. Bersambung.